Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tips dan trik silogisme. Kita mulai ya. Nah, kita masuk ke pemahaman dulu yang kalian tahu tentang silogisme. Coba ya lihat di sini. Nah, di sini ada contoh semua motor memiliki spion. Sebagian spion berwarna hitam. Semua motor memiliki spion hitam, tidak semua spion motor berwarna hitam. Spion hitam bagian dari perlengkapan setiap motor, sebagian motor memiliki spion berwarna hitam. Tak ada motor yang berspion selain warna hitam. Nah, jadi kalau menjadi soal di silogisme, ini tuh akan jadi seperti ini. Jadi cuman beberapa premis yang akan diambil gitu nih. Ini contohnya ya. Contohnya kalau jadi soal kayak gini, semua motor memiliki spion, ini premis satu, sebagian spion berwarna hitam, ini premis 2. Nih, kalau misalnya kalian apa ya, udah pernah lihat soal silogisme, pasti bakal ada kata semua sama sebagian kan. Terus pasti ada pengulangan kata. Nah, ada premis yang partikular sehingga customer pasti hasilnya partikular. Nah, maksudnya partikular ini dua-duanya itu positif. Jadi si premis satu, premis 2 itu tidak menyatakan kata tidak. Nah, kesimpulannya adalah sebagian motor memiliki spion berwarna hitam. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya dicontoh kalian mau soal kayak gini, pasti salah satu kata depannya itu bakal diambil, entah sebagian atau semua. Nah, tapi di silogisme itu tidak kemungkinan jawabannya itu akan ada beberapa jawaban gitu kesimpulannya. Jadi emang di silogisme ini teman-teman semua itu harus fokus yang ditanyakan oleh si soalnya apa sih yang pengen ditanyakan soal itu apa sih kayak gitu. Ngerti ya sampai sini. Jadi untuk mengenal silogisme itu kalian harus memahami dulu beberapa penarikan kesimpulan. Nah, di sini kalian pemanasan aja ya. Jadi, oh ternyata silogisme itu nggak akan beda jauh kayak gini gitu. Jawabannya itu banyak, tapi kita harus lihat lagi yang ditanyakan soalnya apa. Terus kita juga harus memahami premisnya seperti apa. Terus kita juga harus memahami partikular yang ditanyakannya apa. Apakah hasilnya negatif atau positif. Lanjut ya. Nah, materi yang akan disampaikan itu mengenal, maksudnya mengenal itu pengertiannya, memahaminya, terus tips and triknya, terus silogismenya, terakhir contohnya. Nah, pertama kita mengenal dulu ya, apa sih silogisme itu, apa sih penarikan kesimpulan. Nah, ini pengertian secara umum dulu ya. Nah, di silogisme itu nggak akan beda jauh sama menyimpulkan menganalisis, tapi menyimpulkan menganalisis itu beda ya. Kalau menyimpulkan itu, kesimpulan adalah tulisan akhir yang logis dari suatu teks. Nah, kalau di soal tentang literasi ya bahasa Indonesia, kesimpulan itu pasti dipertanyakan. Karena apa? Dalam sebuah teks pasti ditanyakan inti dari teks tersebut itu apa. Nah, sedangkan di silogisme itu yang ditanyakan itu kesimpulan dari premis-premis yang ada pada soal. Jadi dari dua premis itu apa sih yang harus kita dapat, apa sih yang harus kita eh, nalar secara logis itu seperti apa, disimpulkan secara logis itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi untuk menyimpulkan soal silogisme dan menyimpulkan teks itu beda ya. Menyimpulkan teks bertujuan untuk menganalisis hasil dari suatu karya dengan penambahan interpretasi atau pendapat pribadi ke dalamnya. Interpretasi tersebut tepat berupa pendapat, prediksi, pertanyaan, kritik, dan saran maupun pujian terhadap penulis. Kesimpulan berisi ringkasan poin utama yang sesuai dengan tujuan teks tersebut dimuat. Nah, untuk silogisme ini, pengertiannya yang paling akhir yang kita pahami. Kesimpulan berisi ringkasan poin utama yang sesuai dengan tujuan teks tersebut dimuat. Jadi, dalam premis-premis yang dipertanyakan soal itu, kita harus memahami apa poin inti dari premis tersebut, apa partikular yang ingin didapatkan dari soal tersebut. Di sini paham ya? Jadi, menyimpulkan teks sama menyimpulkan silogisme itu beda ya. Nah, menganalisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsir. Makanya ini menurut Wirahadi ya. Jadi katanya di sini tuh analisis tuh kita harus mengurai, membedakan. Nah, di silogisme juga termasuk kan kita harus membedakan.
kita harus mengurai, kita harus memilah mana nih yang sesuai, mana nih jawaban yang tepat. Kita balik lagi ke sini ya, ke yang contoh. Nah, di sini kita harus menganalisis mana aja nih yang termasuk warna hitam, mana aja nih yang disebut motor yang berspion warna hitam, kayak gitu kan. Jadi di menganalisis dan menyimpulkan itu sebenarnya kalau di silogisme itu intinya kita harus memilih atau menafsir inti dari si premis ini kayak gitu. Beda sama kalau misalnya menyimpulkan teks. Kita harus membaca dulu semua teksnya, terus inti dari kesimpulannya tuh apa sih gitu kan. Kalau misalnya menyimpulkan teks itu jawabannya boleh pakai opini sendiri kan. Nah, sedangkan di silogisme itu gak boleh. Jadi harus menyangkup dari premis yang ada pada teks. Nah, terus analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis. Jadi, untuk di silogisme itu, analisis itu sangat apa ya? Kalau dikaitkan itu berpengaruh gitu. Kita harus teliti gitu kan. Kita harus memahami data-data atau sampel yang ada pada soal gitu. Premis satu, premis dua. Terus kadang kan gak cuma dua premis, ada tiga premis. Terus misalnya premis satu itu premis negatif, premis apa pernyataan yang tidak ada gitu. Sedangkan premis duanya premis positif, pernyataan yang ada. Jadi kadang di silogisme itu kita harus mengamati apa sih inti dari si premis itu menanyakan apa gitu. Ya, lanjut dulu ya. Nah, ini ada makna dalam KBBI. Kalau dalam KBBI itu lebih singkat ya. Kalau kesimpulan itu eh, maksudnya ikhtisar dari uraian pidato dan sebagainya, kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Nah, makanya di silogisme itu disebut bernalar induktif dan atau deduktif karena kita itu harus apa ya memahami kita tuh harus menganalisis menyimpulkan si dua teks atau dua kalimat atau tiga kalimat itu secara cepat gitu, secara eh, hati-hati, teliti, tapi kita harus paham si induktif itu maksudnya apa sih, deduktif itu apa sih. Kalau masih belum eh, masih bingung induktif itu kalau di bahasa Indonesia biasanya ini untuk paragraf ya. Tapi karena menyimpulkan, biasanya emang menyimpulkan itu mempertanyakan induktif dan deduktif. Nah, induktif itu bersifat induksi. Maksudnya induksi itu kita memahami yang ada di awal, sedangkan deduktif itu sebaliknya. Jadi kalau misalnya menganalisis secara induktif itu berarti kesimpulannya ada di akhir, kalau deduktif itu ada di awal. Terus analisis dalam KBBI maknanya adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nah, di sini teman-teman semoga paham ya arti dari menyimpulkan itu seperti apa, menganalisis itu seperti apa. Menyimpulkan berarti teman-teman itu harus memahami oh ternyata menyimpulkan silogisme itu seperti ini. Oh menganalisis di silogisme itu seperti ini. Jadi kesimpulan itu hasil dari yang kalian dapat untuk bisa menjawab soal, sedangkan analisis itu rekan-rekan menganalisis si premis-premisnya. Paham? Jadi kesimpulan itu hasilnya. Kalau analisis itu rekan-rekan harus memahami premisnya. Lanjut ya. Nah, lalu di silogisme itu kita akan dikenalkan dengan penalaran. Apa sih menalar itu gitu? Nah, penalaran itu didefinisikan sebagai proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau premis yang telah dianggap benar. Nih, jadi dari penalaran ini kita harus mulai logika kita itu jalan. Maksudnya ya pasti semua orang kalau mengikuti tes dan lain pasti logikanya jalan. Cuman maksudnya di sini tuh tidak boleh di luar konteks gitu. Jadi kalau silogisme itu dikasihkan soalnya bla 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 bla, premis satu, premis dua, premis tiga. Nah, jadi si jawabannya itu tidak boleh melenceng dari kalimat-kalimat tersebut. Maksudnya gitu ya. Jadi gak boleh
asal ngasih opini gitu. Karena kalau di soal logisme juga jawaban yang dikasih pasti A B C D E gitu kan. Nah, terus pengertian penalaran adalah kemampuan untuk menilai sesuatu secara rasional dengan menerapkan sistem logika berdasarkan informasi baru atau yang sudah ada ketika membuat keputusan atau memecahkan rumusan masalah. Nah, jadi kalau penalaran silogisme itu karena jawabannya sudah disediakan, jadi kita itu tinggal berpikir secara kritis aja. Oh, ternyata keputusan yang aku udah rekam di kepala itu ada nih jawabannya, tinggal menentukan mana yang paling benar gitu, sehingga memungkinkan untuk menimbang keuntungan dan kerugian dan tindakan sebelum memilihnya. Jadi di sini maksudnya setelah karena udah dikasih jawaban nih, kalian tinggal memilih mana sih yang paling tepat, mana sih eh, kesimpulan menurut aku logika logika yang menurut rasional yang benar-benar mewakili premis-premis sebelumnya tuh yang mana sih kayak gitu. Nah ini ya, terdapat dua jenis penalaran yaitu tadi ya deduktif dan induktif. Eh, ada proses berpikir logis itu diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut logika tertentu, pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sah. Ya baca juga ya manfaat statistik dalam penelitian sosial. Ini enggak usah. Terus bersifat analisis ada pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Kegiatan penelitian tidak terlepas dari daya imajinatif seorang dalam merangkai, menyusun dan menghubungkan petunjuk akal pikiran ke dalam pola. Jadi sini maksudnya walaupun kalian sedang berpikir, sedang berargumen dengan pikiran kalian, di sini kalian boleh berimajinasi dengan apa yang kalian yang ingin dijawab gitu. Misalnya ada soal yang tadi tentang spion gitu. Bayangkan aja, oh kalau misalnya spion gini, oh berarti motornya gini. Jadi gak apa-apa, bayangin biar kebayang juga gitu. Logikanya berjalan, imajinasinya berjalan. Kayak gitu. Lalu terakhir rasional, sesuatu yang sedang dinalar menjadi suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalam. Jadi kalau silogisme itu harus dinalarnya itu gak boleh ngasal gitu, harus rasional. Oh ini ada yang nanya, nanti ada bahas. Oh ada, terakhir ya, boleh ada sesi nanti tanya jawab tentang soal. Kita masuk ke tips and trick. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah pertama secara umum dulu ya. Tips mengerjakan soal penalaran logis. Pahami adanya analisis pernyataan yang diberikan soal. Nah, di sini maksudnya pahami premis-premis itu. Partikularnya pahami premis satunya apa, premis duanya apa. Apakah pernyataan negatif atau pernyataan positif. Apakah hasilnya harus positif juga atau negatif. Maksudnya itu kalau pernyataan positif itu nggak ada kata tidak, nggak ada tidak ada, kayak gitu. Kalau misalnya pernyataan negatif itu pasti ada kata tidak, tidak ada, kayak gitu. Kedua, tentukan kesimpulan logis yang sesuai dengan pernyataan fakta yang diberikan soal, yang tadi ya. Jadi harus rasional. Jadi premis yang sebelum-sebelumnya dibaca itu berarti jawabannya nggak boleh melenceng dari yang dipertanyakan, yang ada premis sebelumnya. Hindari opini, jadi jangan opini sendiri gitu. Beda sama menyimpulkan teks ya. Kalau menyimpulkan teks itu boleh ada pernyataan sendiri, opini sendiri, kayak gitu. Lalu trik mengerjakan soal penalaran logis itu yang pertama, ini ada yang chat, pop up bentar, diperjelas dong Kak mengenai menarik kesimpulan, misal jika premis satu positif. Ya, nanti dibahas ya. Satu-satu ya. Ahmad, Afiudi, nanti dibahas kok. Kita alurnya gini dulu, nanti dibahas di bagian silogisme. Nanti dikenalkan simbol-simbol. Lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Pahami makna kata semua memiliki makna yang sama dengan kata setiap, yaitu tanpa terkecuali. Jadi di silogisme itu rekan-rekan harus mulai memahami kata semua, setiap, sebagian, beberapa, ada, sementara. Pokoknya kata-kata yang konjungsi yang menunjukkan penjumlahan atau penyebutan sesuatu itu harus mulai dipahami. Nanti jawabannya harus seperti apa sih, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, lanjut dulu. Oh, udah. Nah, hal pertama yang harus dilakukan saat menghadapi soal silogisme adalah tenang dan tidak terburu-buru. Soal silogisme sangat membutuhkan penalaran yang baik. Jika dikerjakan dengan terburu-buru, ada kemungkinan kesimpulan yang ditarik salah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika poin ini sudah diterapkan, selanjutnya adalah memperhatikan pola premis yang digunakan nih. Jadi, jangan kalau di Sunda itu jangan rusuh gitu. Jadi, baca tapi pelan-pelan. Oh, ini kalau boleh dicoret-coret soalnya, atau kalian boleh bawa catatan,
Tapi kalau misalnya nggak boleh, apa ya? Jadi si premis satunya itu, oh ini premis satu, oh premis satunya itu ternyata pernyataannya positif nih. Terus premis duanya ternyata ada kata tidak nih. Aduh, jawabannya apa? Nanti pasti apa ya? Si rasional kalian itu muncul jawaban yang tepat tuh nanti logik kalian tuh jalan gitu. Kalau sudah memahami tentang premis. Lanjut ya. Belum pindah ya slide-nya. Nah, udah pindah belum slide-nya di tampilan kalian? Sudah, Kak. Ya. Nah, tips mengerjakan soal silogisme nih ya, masih yang tadi soalnya biar kalian paham dulu gitu apa maksud menalar di silogisme. Nah, jika dua pernyataan bersifat umum atau biasanya mengandung kata semua, maka kesimpulannya juga harus bersifat umum. Berarti nanti jawabannya harus ada kata semua. Kalau umum ya. Yang kedua, jika salah satu pernyataan bersifat khusus yang diantaranya ditandai dengan kata sebagian atau beberapa, maka kesimpulannya bersifat khusus. Maksudnya, jadi jawabannya itu bisa antara kata sebagian atau beberapa. Jadi misalnya premis satu itu katanya sebagian, premis dua itu beberapa. Nanti kesimpulannya bisa jadi sebagian, bisa jadi beberapa. Kayak gitu. Yang ketiga, jika dua penataan sifatnya positif, maka kesimpulannya harus positif. Kecuali dalam pilihan jawabannya tidak tersedia. Jadi kalian makanya pahami soal tuh jangan buru-buru tuh ini biar kalian tuh tidak terkecoh. Belum tentu si premisnya positif, jawabannya juga positif juga. Bakal jadi nanti tuh jawabannya negatif. Nanti ada ya penjelasannya. Jika salah satu pernyataan sifatnya negatif, maka kesimpulannya adalah negatif. Nah, kalau ini jelas kalau misalnya premisnya negatif, hasilnya pasti negatif. Pasti kayak gitu. Kayak matematika lah ya, kalau misalnya ada negatifnya pasti jawabannya minus gitu. Terus yang kelima, jika ada dua kata atau frasa sama, maka tidak bisa dijadikan kesimpulan. Jadi dalam dua premis itu harus ada kata yang berbeda gitu. Tidak mungkin sama kayak tadi yang contoh di awal saya ngasih pengenalan ada kata sebagian sama semua. Ada kata spionnya cuman di awal, yang keduanya cuman ada penyebutan warnanya kayak gitu. Jika ada pernyataan syarat, maka semua keadaan mesti dilakukan. Nah, ini kalau misalnya kalian udah memasuki silogisme yang eh, di modus talent sama ada polens nanti ada. Nah, ini memahami penarikan kesimpulan. Nih, mengenal apa itu premis. Premis itu ini ya, kalau misalnya secara fisik kita ngelihatnya premis satu itu kalimat satu, kalau premis dua itu yang ada di dua. Nih, mengenal apa itu hasil kesimpulan. Hasil kesimpulan itu ada di ketiga gitu kan, ada di ketiga kalimat. Mengenal pernyataan benar itu positif, mengenal pernyataan salah itu negatif. Mengenal struktur silogisme. Nah, ini contohnya ya, ada premis mayor, premis minor. Ini boleh disebutnya premis satu, premis dua gitu sama aja. Premis mayor itu contohnya ya, ini premis satu. Semua cendekiawan adalah manusia pemikir. Ini subjek predikat. Kalau ini terus premis minornya, semua ahli filsafat adalah cendekiawan. Jadi kesimpulannya adalah semua ahli filsafat adalah manusia pemikir. Nih, di sini yang sama katanya apa? Cendekiawan. Nah, kalau di silogisme ada kata sama prasa yang sama, hapus. Kesimpulannya pasti nggak akan bahas itu lagi. Kalau ada yang sama ya. Ini contohnya. So, pahami semua cendekiawan adalah manusia pemikir. Premis duanya, semua ahli filsafat adalah cendekiawan. Kesimpulannya, semua ahli filsafat adalah manusia pemikir. Ini hasilnya partikular positif karena tidak ada kata tidak ada. Tapi dia menyebut dia itu deduktif ya, ada di awal nih. Jawabannya ada manusia pemikir. Lanjut ya. Nah, mengenal simbol pada silogisme. Simbol 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 premis itu ada P, ada Q, ada R. Kesimpulan itu ada Q, ada negatif P, ada PR. Terus kata hubung itu ada V yang terbalik, ada negasi, ada negatif.
benar itu B, salah itu E. Nih, premis mayor itu pernyataan pertama atau premis 1. Premis minor pernyataan kedua atau premis 2. Konkludasi, kesimpulan atau kesimpulan nih. Premis mayor itu, pahami ya, premis mayor itu premis pertama. Premis minor itu premis kedua. Nih artinya ya. Nih yang negasi itu tidak not negasi, berarti hasilnya tidak, bentuknya kayak gini. Nah, yang V ini yang kebalik itu dan konjungsi, jadi dan. Terus yang V ini atau disjungsi. Terus ada yang panah ini implikasi jika maka. Terus ada implikasi bila dan hanya bila. Nah ini ya. Cuman kalau misalnya di soal yang nggak akan dikasih bocoran mana yang ki, mana yang r, mana yang pi, mana yang disjungsi, mana yang biimplikasi, nggak akan. Tapi kalian harus memahami, oh kalau ada kata dan itu jadinya silogisme konjungsi. Oh kalau ada kata atau itu jadinya disjungsi. Atau, oh kalau ada kata jika maka itu jadinya silogisme implikasi. Oh kalau misalnya bila dan hanya bila itu biimplikasi. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, mengenal premis nih. Premis mayor, keterangan atau hasil pemikiran yang berupa pernyataan secara umum dan garis besar. Hasil pernyataan dari premis mayor sering dijadikan grand teori. Premis mayor adalah premis yang termnya menjadi predikat. Premis minor, keterangan atau pernyataan khusus dari suatu pemikiran, hasil dari premis minor biasanya disebut dengan istilah middle range theory. Premis minor adalah premis yang termnya menjadi subjek. Tadi ada ya di contoh, ada P sama S, ada predikat sama subjek. Jadi premis mayornya itu si predikat, premis minornya itu sebagai subjek gitu. Terus ada yang menghubungkan kedua premis tersebut adalah term penengah, dan term ini tidak pernah ditulis pada kesimpulan. Jadi si fungsinya term ini tuh untuk menyimpulkan atau menghasilkan sesuatu. Lihatnya di contoh nih. Ini tadi kan ada S sama P, ada subjek sama predikat, terus ada penengah. Si penengah itu sebagai term mayor atau hasil kesimpulan. Jadi kalau di sini si hasil kesimpulannya penengahnya itu si manusia pemikir. Kayak gitu. Nah, ini struktur silogisme. Struktur silogisme memiliki suatu istilah yang memang digunakan untuk fungsi logika tersebut, yakni term. Dalam silogisme ada 3 macam term, yaitu term penengah, term subjek, dan term predikat. Jadi maksudnya itu si term ini nanti jawabannya itu akan sistem ini nanti bakal jadi kunci jawaban si silogismenya. Jadi misalnya di awal itu, oh ini kalau misalnya di premis 1 berarti term subjek. Oh kalau misalnya di 2 itu term predikat gitu. Jadi kalau misalnya boleh dicoret-coret, bulet-buletin aja menurut kalian itu tuh bakal jadi jawabannya. Kayak gitu kalau di bahasa Indonesia, pokoknya kalian tuh harus bisa menganalisis secara rumus, tapi rumusnya juga harus udah di luar kepala gitu. Term subjek adalah term yang perlu mendapat pengakuan dari term predikat yang tadi, berarti gak boleh hilang gitu. Sedangkan term predikat berlaku sebaliknya pada term subjek, yaitu harus menyatakan pengakuan pada subjek tersebut. Lalu ada term penengah yang menjadi penghubung antara term mayor dan term minor. Jadi si term ini tuh selain jadi penengah, jadi hasil gitu, hasil kesimpulan. Term penengah umumnya hanya bisa berada di antara term mayor dan term minor, maksudnya di premis 1, premis 2 ya, di mana silogisme sendiri hanya terdiri atas 3 buah premis, yaitu 2 buah premis yang memang sudah dinyatakan dan 1 buah premis yang sifatnya bergantung pada 2 premis sebelumnya. Karena dia berdasarkan pada penarikan kesimpulan, kedua premis yang diberikan itu untuk premis yang disajikan merupakan premis mayor dan premis minor, sedangkan premis yang bergantung pada kedua premis minor dan mayor itu disebut konkulasi atau kesimpulan. Jadi balik lagi ya ke sini biar gak bingung. Nah, jadi di sini maksudnya nanti si term itu selain jadi penengah dan kesimpulan itu nanti dia bakal hilang atau enggak gitu sih fungsinya. Di premis mayor itu nanti yang muncul term yang mana, yang predikat apa subjek gitu, atau sebaliknya di minor itu nanti yang bakal jadi muncul itu si term minor atau term tengahnya gitu, si subjek atau predikatnya. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Contoh eh, kecil tentang premis sama minor. Berikut adalah contoh pernyataan premis mayor, premis minor, serta kesimpulannya. Ini cuman ada 3 kalimat nih. Ini pasti yang ada di awal-awal pasti mudah untuk dikenali oleh rekan-rekan. Premis mayornya di sini ada belajar adalah kewajiban semua mahasiswa. Premis minornya, salah satu mahasiswa adalah Budi.
Terus konkulasinya, kesimpulannya jadi Budi mempunyai kewajiban untuk belajar. Kita iniin dulu ya, biar nggak bingung. Sistem. Nah, ini belajarnya coba jadi apa? Jadi S ya, kalau misalnya tadi pakai term sama minor. Term minor sama mayor. Nah, kewajiban semua mahasiswanya jadi predikat. Nah, ini salah satu mahasiswanya subjek, si Budinya jadi predikat. Nah, di sini yang hilang coba apa? Budi mempunyai kewajiban untuk belajar. Salah satunya jadi hilang. Karena di sini si Budinya sebagai subjek di awal memang tidak disebutkan, tapi di sini kata kuncinya jadi ada di belajar. Di sini nggak ada kata semua sama sebagian, di sini nggak ada penyebutan bilangan gitu, penyebutan angka, walaupun silogisme itu ciri khasnya itu ya, semua beberapa sebagian ada. Cuman pasti ada juga beberapa soal silogisme yang penyebutannya untuk satu subjek, untuk suatu kata kerja, untuk suatu kata kata pengganti. Nah, kayak di sini si premis minornya penyebutan salah satu. Di sini salah satunya jadi hilang. Di sini salah satunya jadi hilang. Nih. Nah, si Budinya pindah ruas. Jadi subjek awal. Budinya sebagai subjek terus mempunyai kewajiban untuk belajar. Nah, belajar adalah kewajiban semua mahasiswa. Salah satu mahasiswa adalah Budi. Ini gampang ya. Jadi intinya si Budi itu mahasiswa yang wajib untuk belajar. Kalau dilogikan secara lisan pasti seperti itu kan. Kebayangkan? Coba. Mau ada yang mau ngasih contoh nggak? Misal udah kebayang kayak gini, nggak boleh di chat. Ada yang mau nggak? Misal Kak, kalau gini bener nggak? Coba boleh. Nah ini premis satu ya. Ini premis satu. Premis satu positif ya, kita tulis biar gak bingung. Positif. Ini premis 2. Premis 2 positif. Hasilnya partikularnya positif karena pernyataan kedua-duanya positif. Ini konkulasi partikular, kesimpulan. Nah, ini udah ada yang chat nih. Kalau jawaban tidak dapat disimpulkan itu bagaimana, Kak? Waduh, nggak kelihatan. Muhammad Rifki Anar nggak kelihatan gimana caranya ini biar. Oh, bisa. Ntar ya, berarti ntar ya dibahasnya. Kalau gitu nanti dibahasnya ini. Terus tadi ada yang nanya, kalau jawaban tidak dapat disimpulkan itu bagaimana? Sebenarnya bukan tidak dapat disimpulkan ya, mungkin simpulannya itu misal keduanya positif tapi jawabannya malah pernyataan negatif semua. Itu sebenarnya masih jadi kesimpulan, hanya saja si soalnya tuh minta pernyataan yang tidak sesuai kayak gitu. Terus misalnya pernyataannya negatif, pasti jawabannya bakal negatif kecuali kalau misalnya si soalnya eh, apa ya, si soalnya itu premis satu premis duanya negatif tapi jawabannya nggak ada yang negatif, itu tuh bukan gak ada kesimpulan, mereka itu kayaknya ada keluputan atau salah, pasti ada kesimpulan sih. Desa maju mendapatkan gelar desa terbersih, ini ada nih dari Febri ya. Premis satunya, desa maju mendapatkan gelar desa terbersih. Ntar ya aku copy aja biar nggak ini. Kita bahas dulu apakah ini benar sesuai dengan. Nih, ada yang ngasih contoh ya. Nah,
Desa maju mendapat gelar terbersih. Ini premis 1. Premis 2-nya, hal tersebut diumumkan oleh Pak Kades di lapangan. Premis 2, Desa Pak Andi mendapat gelar. Nah, ini disebut ada 3 premis ya. Ini premis 1, ini premis 1, ini premis 2. Premis 2, makasih ya Febri ya tadi. Ini premis 3. Nih, baca ya. Ini tuh ketiga-tiganya partikularnya positif. Partikularnya positif. Nggak ada kata tidak ada ya. Nih, pahami dulu itu kalian. Oh, berarti hasilnya harus partikularnya positif juga. Di sini kata yang samanya itu desa terbersih. Kita tandain dulu. Desa terbersih. Tandain dulu. Nah, kalau di silogisme gitu ya, kita menandai dulu yang sama. Karena ini gak ada kata penyebutan hitungan. Nah, di sini kata yang sama juga ada kata desa. Premis 1, premis 3. Desa maju mendapatkan gelar terbersih. Eh, Hal tersebut diumumkan oleh Pak Kades di lapangan. Desa Pak Andi mendapatkan, berarti kesimpulannya Desa Pak Andi Nanti dia. kan gelar gekar lagi gelar ini lupa desa terbersih. Nah, karena di sini ada 3 premis, nah biasanya si premis 3-nya itu bakal jadi eh, kesimpulan yang dari premis 1, premis 2 seharusnya. Tapi di sini ada 3 premis, jadinya harus ada penambahan rasional atau bagaimana sih dari 3 premis itu kita mendapatkan jawaban yang logis gitu, yang tidak melenceng. Kalau misalnya di jawaban A, B, C, D ya mudah ya, kita tinggal mencocok-cocokkannya di sini. Kesimpulannya bisa jadi kayak gini, Desa Pak Andi diumumkan gelar desa terbersih oleh Pak Kades di lapangan. Atau dibalikin, Pak Kades, Pak Kades mengumumkan gelar desa terbersih. Sebenarnya kalau di premis itu bakal ada jawaban-jawaban yang emang banyak, tapi kalau misalnya di soal karena mengecoh, kadang kita tuh kalau di ABCD karena merasa itu jawaban yang tepat, jadinya nggak bisa menduga kayak gini kan. Tapi kalau misalnya di esai enak gitu bisa menduga kayak gini, walaupun menduga juga harus sesuai gitu kan. Nah, ada partikular yang jawabannya bisa kayak gini, yang hilangnya jadi ada si desa majunya. Nah, si desa terbersihnya ini masih tetap termasuk karena kenapa? Karena di sini Pak Kadesnya itu sebagai subjek kan sama si Pak Andinya. Karena si Pak Andinya itu mendapatkan gelar desa terbersih. Nah, si Pak Kadesnya itu di dinobatkan sebagai memberikan hadiah. Jadi di sini juga kalian makanya tadi dibahas di analisis itu kalian harus berimajinasi. Maksudnya berimajinasi itu bukan membayangkan apa ya, membayangkan yang tidak ada di sini, tapi bayangin, oh kalau misalnya desa maju, desanya bersih. Oh si subjeknya itu nanti, jadi harus kayak gitu. Jadi si kalau di bahasa Indonesia kan ada pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan. Nah si objeknya itu bertugas untuk apa? Si subjeknya itu bertugas untuk apa? Sama di premis juga. Si premis satunya itu tugasnya untuk apa sih? Untuk premis 2 tugasnya untuk apa sih? Untuk premis 3. Kayak gitu. Nah, ini kesimpulannya ya.
desa Pak Andi, pasti jawabannya bakal ada kata desa lagi sih. Kalau misalnya yang Pak Kades ini eh, opsi aja ya, karena si premis satu, premis 2, si premis tiganya itu untuk sudah mewakili premis satu sama premis 2. Boleh ini di lapangan jadi gini. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia, kalau polanya udah sesuai dan apa ya si premisnya itu si apa minor mayornya udah enak dibaca, pasti ketahuan gitu untuk hasilnya. Nah, ini disebut partikular positif karena jawabannya positif. Kayak gini paham nggak rekan-rekan atau masih bingung? Oh, ternyata banyak. Semua siswa minta mempersiapkan. Oh, ini ada yang jawab nih. Mana ketenggelam. Ini ada desa Pak Andi adalah desa maju. Betul, bisa ini betul ya. Raihan, makasih ya. Ini udah pada bisa. Kalau secara ini gampang ya. Eh, mengutarakan karena tapi kalau di esai di soal PG itu kita gak bisa kayak gini. Tapi yang penting kalian udah tahu gitu. Oh, gampang ya ternyata nih. Masih bingung yang minor mayor itu, Kak? Bentar ya, ada tukang amin. Aku sambil kopi-kopi dulu contoh. Nah, tadi siapa yang udah jawab? Makasih ya. Ini bisa jadi juga desa Panti adalah desa maju. Karena di sini si desa majunya posisinya jadi subjek. Nah, yang samanya itu desa terbersih. Nah, di sini ada lagi yang ngasih contoh. Semua siswa diminta. Tadi ada yang masih bingung sama premis. Nah, premis itu maksudnya kalimat pertama aja kayak gitu ya, simpelnya. Jadi ini premis satu. Premis satu itu sama dengan, mana tadi? Nah, kelihatan nggak? Ih, premis satu, premis satu sama dengan mayor. Mayor. Ada kesimpulan atau kalimat pertama. Ini premis dua. Minor. Kesimpulannya disebut konkulasi. Nih, sebenarnya kalau misalnya kalian fokus ke premis penyebutan mayor minornya, nggak usah fokus ke situ, tapi kalian fokus ke hasil simpulannya aja. Jadi yang dipertanyakannya itu partikularnya kan, hasilnya bakal negatif atau positif. Terus pasti bakal ada kesimpulannya, walaupun nanti tidak semua jawabannya, apakah si positif jawabannya terpositif tadi ya, walaupun jawabannya bakal ada tidak. Maksudnya tidak itu bukan tidak ada kesimpulan, tapi pernyataan negatif. Sedangkan pernyataan negatif itu pasti hasilnya harus negatif. Karena ini ada contoh nih, premis satu itu maksudnya nih. Premis satu itu premis mayor. Premis mayor itu
disebutnya kalimat utama, kalimat umum lah ya, kalimat umum nih. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. Terus premis 2, beberapa siswa tidak mempersiapkan diri. Ini premis 2-nya. Nih, ada kata tidak. Berarti ini partikular negatif. Berarti jawabannya harus negatif. Kesimpulannya yang tepat adalah, nih udah ditanya ini, kesimpulan yang tepat tuh yang mana sih? Berarti ada kata tidak. Yang A itu, ini ada pas ya di psikologisme itu dikasih 5 opsi. Semua siswa mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. Ini enggak mungkin jawabannya karena di sini ada kata tidak. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapat nilai baik. Ini bisa jadi ya, ini jadi jawaban yang B jadi hipotesis dulu ya. Jadi bisa jadi jawaban dari yang premis 1 premis 2. Bisa jadi kesimpulannya. Beberapa siswa mempersiapkan diri. Bisa jadi karena ada kata beberapa sebelumnya. Terus ada kata premis 2-nya menyebutkan beberapa siswa tidak mempersiapkan diri. Nah, terus yang D, semua siswa mempersiapkan diri. Tapi ini kayaknya bukan jawabannya. Nah, gini ya, maksudnya bermain logis itu kayak gini. Rasional kalian dan tuh gini. Oh, ternyata premis 2-nya itu kata tidak. Berarti yang D itu tidak sesuai karena pernyataan beberapa siswa tidak mempersiapkan diri. Kita coret nih, ada hipotesisnya B sama C ya jawabannya. Terus yang E, siswa yang tidak mempersiapkan diri makanya bisa tidak lulus. Siswa yang tidak mempersiapkan bisa tidak lulus. Nah, kita ambil B, C, E. Itu jadi bakal jadi jawabannya. Nah, yang A sama D itu kita singkirkan karena bukan jawabannya. Terus kita lihat lagi, udah ada 3 jawaban kan? Nih, ada kata tidak. Ada kata tidak. Ada kata tidak. Nah, berarti bisa jadi jawaban yang tepatnya itu ada di dua jawaban ini. Di B sama E. Karena ada kata E. Ingat, partikular negatif. Berarti hasilnya harus negatif. Ini disebutnya premis 1, mayornya biar nggak bingung lagi ya, disebutnya partikular positif karena pernyataannya positif, tidak ada kata tidak. Nah, premis 2 itu partikularnya negatif karena ada kata tidak. Jawabannya berarti harus tidak. Nah, kita cek, berarti yang D itu bukan jawabannya karena ada bukan ada nggak ada kata tidaknya. Kita lihat yang B, sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapat nilai baik. Yang E, siswa yang tidak mempersiapkan diri, kita tambahin ya biar enakan, bisa tidak lulus. Nah, kita baca lagi, semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. Beberapa siswa tidak mempersiapkan diri. Berarti jawaban yang tepatnya adalah Raihan. Ya, jawabannya B. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapatkan nilai baik. Nah, gimana? Dari sini kan udah dapat belum tips and trick ngerjain silogisme? Maksudnya coret-coret itu ini. Premis satunya mayor. Oh, ini tuh pernyataan positif. Ini pernyataan positif. Ini ya biar nggak kepanjangan. Ini premis duanya, oh pernyataan negatif. Pernyataan negatif. Oh, tadi di tips and trick itu kalau misalnya ada yang negatif, berarti jawabannya harus negatif. Kalian eksekusi dulu yang jawabannya tidak ada kata tidak, biar mempersingkat waktu. Jadi, oh ini udah bukan bukan jawabannya nih, oh ini kayak tadi pokoknya. Oh ternyata ada 3 jawaban tuh, tadi kan ada hipotesis yang mendekati, tapi satu tuh nggak ada kata tidak, berarti dua. Kalian eliminasi lagi mana yang tepat. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapat nilai baik karena di sini si premis satunya menyebutkan semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. Beberapa siswa tidak mempersiapkan diri. Nah, di sini walaupun tidak ada kata nilai baik dan ini juga ada kata tidak lulus, tapi ya bisa jadi emang jawabannya itu kayak gitu. Gimana sampai sini ngerti nggak? Kalau oh, ternyata banyak ya chatnya. Kak, apakah kalau Ntar ya dibacain satu-satu ya. Ini ada yang nanya, Kak, apakah kalau ada premis kata tidak, selalu jawabannya harus ada kata tidak? Iya,
Kalau misalnya dua-duanya negatif, berarti jawabannya harus ada kata tidak. Nah, kalau positif, kalau satu positif, satu negatif, berarti salah satu kesimpulannya harus negatif juga, kayak gitu. Harus ya, berarti harus ada kata tidak. Terus ada lagi yang nanya, Kak bisa gitu ya Kak? Mana tadi? Masih bingung ya, bentar ya. Kak bisa gitu ya Kak? Gak ada tulisan pernyataan tidak mendapatkan nilai baik. Kalau premis yang negatif dua-duanya bagaimana Kak? Tapi ya tidak ada kata mendapat nilai baik. Berarti dicek antara partikular negatif harus negatif, berarti harus positif gitu. Izin tanya Kak, itu ada itu ada pernyataan. Apakah bisa ditambahkan pencerahannya Kak? Sedangkan di premis tidak ada pernyataan yang baik. Oh iya, betul. Nah, udah pada teliti ya. Berarti di sini pernyataan tadi bukan B ya katanya. Pencerahannya diri dan nah, benar ya. Ini nih makanya harus teliti. Jadi tapi di sini kalian ngerti kan maksudnya premis negatif itu kayak gimana? Premis negatif itu kayak gimana? Terus tadi udah ada bocoran kalau ada yang kata yang sama antara bisa dihapus atau bisa hadir lagi menjadi term atau jadi kesimpulan. Jadi jawaban yang tepatnya E ya, siswa yang tidak mempersiapkan diri bisa tidak lulus walaupun di sini di premis satu premis duanya tidak ada kata tidak lulus. Jadi untuk apa ya mendapatkan yang kalian ingin logis dan penalaran yang sesuai itu ya harus gini. Memang harus menguras tenaga padahal jawabannya di premis ini nggak ada kata tidak lulus juga. Benar nggak? Jawabannya E. Antara B sama E ya. Gimana? Sebenarnya yang ngecoh itu ini sih nilai baik sama yang tidak lulus. Karena di premis satu sama premis 2-nya itu tidak menyebutkan apakah si siswanya itu lulus, semuanya lulus atau tidak lulus. Benar nggak? Tapi ya jawabannya antara B sama E. Tapi kalau misalnya kalian yakin E ya E. Yang penting kalian itu udah paham, oh kalau misalnya ada kata tidak itu berarti jadinya disjungsi. Ada kata tidak gitu ya. B lah, boleh. Tapi bentar ya, kakak nanya dulu. Sampai sini kalian maksudnya paham nggak? Dari sini udah kesampaian kan tips and trick menjawab silogisme? Coba. Jadi bingung kah jawabannya apa? Atau iya ya, jadi kita stuck di sini. Kita maju ke contoh soal lain gimana? Biar gak bingung, kesian soalnya. Soalnya kecil banget, besarin. Padahal udah besar. Apa ada yang lain juga kecil? Saya merasa jawabannya B meskipun, nah nih C, Kak. Aduh, kelelep. Oh, memang kecil. Kita mau bahas ini lagi atau mending pindah? Menurutku Kak. Kita pindah ya. Tapi ngerti nggak maksudnya di sini? Paham Kak, tapi bingungnya apakah boleh tambahin premis dua premis? Iya, sebenarnya ini kayaknya salah deh. Bukan salah salah di ini ya. Maksudnya sih kayaknya maksud si premis satu premis 2-nya kita udah paham kan? Kesimpulannya juga kita udah dapet kan? Maksudnya si premis satu premis 2 itu minta apa? Ya enggak. Cuman di sini jawabannya emang sedikit mengecoh. Jadi ada dua jawaban yang ngasih yang satu ngasih opsi nilai baik, yang satu ngasih opsi tidak lulus kayak gitu. Paham ya? Tapi di sini kayak gitu. Kita lanjut ya ke contoh soal yang lainnya biar tadi yang banyak nanya tadi juga masih baru ada yang gabung katanya. Mungkin salah. Oke, siap Kak Pak. Iya, betul. Kita lanjut ya. Ini ada lagi yang ngasih contoh bentar. Mana tadi? Udah kelelep. Bentar ya. Tapi ya waktunya masih ada lumayan banyak. Nah, Rehan nih ngasih contoh. Kita copy dulu. Kita copy dulu, terus ganti dulu. Ntar ya. Biar nggak pada bingung lagi. Tapi teman-teman bener ya, udah ngerti ya maksudnya. Dari nyari jawaban silogisme itu kayak gitu.
Kecil banget. Nah, semua perusahaan yang taat kelihatan nggak? Kita gedein dulu. Nah, semua perusahaan yang taat membayar listrik adalah perusahaan yang hemat. Premis 1. Hematnya perusahaan dilihat dari kesejahteraan karyawannya. Premis 2. Ini ada 3 premis ya. Semua perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang taat membayar listrik. Kesimpulannya, di sini ada kata samanya semua perusahaan. Semua perusahaan. Ini sama kayak yang tadi desa ya, desa Pak Andi adalah desa yang maju, bisa jadi kayak gitu, atau bisa jadi opsi yang tadi yang mana? Nah, ini. Desa Pandi diumumkan gelar desa terbaik oleh Pak Kades di lapangan. Jadi biasanya emang bakal ada 2 hipotesis gitu. Ini kita tulis dulu ya. Kayak tadi, biar gak bingung. Ini disebutnya premis. Premis 1 atau premis mayor. Mayor. Ini apa? Pernyataan positif. Pernyataan positif. Positif. Yang keduanya, hematnya perusahaan lihat dari kesejahteraan karyawannya. Ini premis 2. Premis 2 sama dengan minor. Ini pernyataan positif juga. Ini pernyataan positif juga. Terus semua perusahaan yang taat pada undang-undang adalah ini sebenarnya udah termasuk kesimpulan, tapi kita masukin ke premis 3. Ini bisa jadi premis mayor atau minor ya. Bisa balik ke awal, tapi kita lihat dulu. Semua perusahaan yang taat membayar ini pernyataan positif ya. Nah, semua perusahaan yang taat membayar listrik adalah perusahaan yang hemat. Premis 1. Hematnya perusahaan dilihat dari kesejahteraan karyawannya. Premis 2. Pernyataan positif. Semua perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang taat membayar listrik. Ini gampang ya, udah kata semua. Berarti jawabannya juga harus semua. Coba ada yang mau jawab gak? Kan tadi udah tuh dibocorin beberapa ininya. Oh, ini udah ada ini ya ternyata. Apa? Jawaban ininya nggak ke copy. Opsinya. Oh, ternyata kalau di pilihannya itu nggak ada kata semua. Udah kita bahas ya. Bisa jadi emang bakal kayak gini. Katanya di opsinya nggak ada kata semua. Coba kita copas dulu. Aduh, jadi gede. Kalian dulu ya. Nah, ini jawabannya kata depannya itu perusahaan semua. Nah, kelihatan nggak? Yang A, ini tuh katanya perusahaan yang taat membayar listrik memiliki karyawan yang sejahtera. Perusahaan yang memiliki karyawan sejahtera taat membayar listrik. Perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang hemat. Perusahaan yang memiliki karyawan yang sejahtera adalah perusahaan yang hemat. Perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Di sini sebenarnya udah dikasih kunci semua. Berarti di sini termnya itu di karyawan ya. Nih, karena ada beberapa penyebutan karyawan. Jawabanku E, B. Coba eksekusi lagi. Yang A, perusahaan yang taat membayar listrik memiliki karyawan yang sejahtera. Di sini hematnya listrik, tariknya biar kelihatan semua gimana nih? Kita kebawahin dulu. Nah, kelihatan kan? Nah, eh, nah gini aja ya. Premis satunya, semua perusahaan yang taat membayar listrik adalah perusahaan yang hemat. Perusahaan yang hemat, hematnya perusahaan lihat dari kesejahteraan karyawannya. Semua perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang taat membayar listrik.
Yang A, perusahaan yang taat membayar listrik memiliki karyawan yang sejahtera. Coba dilihat lagi, premis satunya dia minta apa? Yang taat membayar listrik itu yang hemat. Yang hematnya itu sejahtera. Tapi yang ketiga katanya yang taat itu perusahaan yang taat membayar. Coba kita ini ya, si karyawannya kita kuning-kuningin dulu. Tadi ada yang jawab E, B, coba. Perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Ah, bukan katanya. Ada A yang A, ada yang E. Ini kebanyakannya A, C, E. Ada 3 orang yang E. Coba kita lihat yang E. Perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan. Perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan sejahtera. Terus ada tadi yang jawab C katanya. Perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang hemat. Di sini nggak ada kata karyawannya ya. Di sini opsinya kita tandain dulu. Nggak ada kata karyawan. Nah, sedangkan yang E itu ada penyebutan karyawan yang sejahtera. Kita kasih warna ini biar gak bingung. Ungu deh. Terus ada yang jawab B. Semua ada kecuali O berarti gak ada yang jawab D ya. Ya, jawabannya pada jawab milih A, E, B, E. Premis 2 setara dengan ini enggak. K jadi karyawannya E. Jika karyawannya sejahtera, maka perusahaannya hemat EK. Kebanyakan ini pada jawab E ya, berarti D ini udah bukan jawabannya ya. Ini udah bukan jawabannya di sini katanya. Perusahaan yang memiliki karyawan yang sejahtera adalah perusahaan yang hemat. Belum tentu karena di sini katanya harus taat undang-undang. Di sini tidak ada penyebutan taat ya, tidak ada penyebutan taat, terus tidak membahas tentang listrik. Nah, kalau yang A itu masih membahas tentang taat membayar listrik, kesimpulannya tuh. Dia menyebutkan kalau misalnya ini, kita tandain dulu. Yang B, itu karyawan sejahteranya tetap disebutin. Nah, di D memang disebutin karyawan yang sejahtera, tapi tidak disebutkan si premis 1, premis 3-nya, betul gak? Jadi benar tadi ya, kesetaranya tuh eh, nggak di apa ya, nggak dilibatkan gitu. Sedangkan si premis 1 atau sebagai subjeknya itu menyebutkan yang taat membayar listrik adalah perusahaan yang hemat. Nah, di sini pada jawab yang E. Di sini yang E-nya karena perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Kita lihat lagi. Nah, semua perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang taat membayar listrik. Yang membayar listrik itu pasti karyawannya sejahtera. Nah, yang taat listrik itu perusahaan yang hemat. Jadi, yang dihapus itu yang hemat ya. Ini dihilangkan. Yang ini yang hematnya itu dihilangkan. Jadi, nah, kata si hematnya itu hilang. Jadi, bisa si jawabannya itu tadi antara E sama yang B. Nih, karena perusahaan yang memiliki karyawan sejahtera taat membayar listrik. Perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Jawaban yang tepatnya E ya, karena di sini betul tadi siapa udah bantu jawab. Tadi siapa ya? Lupa namanya. Erik ya? Iya, Erik. Betul ya? Premis nih, premis. Aduh, mana awalnya Erik padahal jawab C ya, milih C. Tapi dia juga yang ngejelasin. Premis 2 setara dengan ini enggak Kak? Jika karyawan sejahtera, maka perusahaannya hemat. Betul, jadi jawabannya itu, oh bukan, terus siapa ini? Oh banyaknya jawabannya, oh bukan ya? Mana tenggelam-tenggelam? Oh ini, oh jadi 993. Yang angka perusahaan yang taat undang-undang sudah pasti membayar listrik dan memiliki karyawan sejahtera. Betul ya, jadi di sini kesimpulan yang diambil itu dari premis ketiga karena si premis tiganya itu si premis duanya itu hanya sebagai penyebutan si karyawannya itu sejahtera itu
untuk apa gitu, maksudnya di bagian apa perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan sejahtera. Kenapa sejahtera? Karena taat membayar listrik. Taat membayar listrik itu pasti taat pada undang-undang kayak gitu. Jadi taat membayar listriknya itu sudah meresap di si karyawannya. Kenapa karyawannya sejahtera? Yaitu karena taat membayar listrik sesuai taat pada undang-undang. Kenapa bisa jadi kayak gitu, Kak? Karena membayar listrik itu masuk ke dalam undang-undang. Ceritanya kebayang nggak? Jadi membayar listrik itu ceritanya masuk undang-undang. Kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, di sini paham ya. Nah, kalau di contoh soal ini, ngerti nggak? Beda sama yang ini ya. Yang ini tuh, nah, bedanya yang ini tuh benar silogisme yang menyeluruh. Yang jawabannya itu tidak melenceng. Dari premis 1, premis 2, premis 3, semua jawabannya ada. Lihat yang A. Yang A penyebutan pembayar listriknya ada. Karyawan sejahteranya ada. Yang B, lihat. Karyawan sejahteranya tetap ada masuk dalam kalkulasi. Taat pembayar listrik masuk ke kalkulasi juga. Yang C, ini yang C hampir sama kayak premis 3, ya kan? Premisnya itu masuk semua. Nah, paham kan? Jadi kalau misalnya di silogisme itu kalian harus memahami, kalau misalnya di kayak gini mudah ya, saya tadi sampaikan mudah, kalian bisa coret-coret, kalian bisa membayangkan. Jadi ini yang disebut logika kalian bermain, nalar kalian bermain. Maksudnya kalian bisa berimajinatif. Bagaimana sih maksudnya membayar listrik itu apa? Oh, ternyata masuk ke undang-undang. Oh, undang-undang itu ternyata harus membayar listrik, harus taat membayar listrik. Jadi kita tuh hemat. Hematnya tuh apa? Oh, nanti bakal ada karyawan yang sejahtera. Kayak gitu. Paham nggak? Semua perusahaan yang taat undang-undang adalah Erik ya, perusahaan yang hemat dari 1 dan 3 sesuai semua karyawan sejahtera perusahaan yang hemat. Dari premis 2 dari kedua premis itu apakah bisa ditemukan yang E? Iya, bisa yang E tadi ya. Jadi maksudnya si membayar taat membayar listrik itu resap ke masuk ke undang-undang. Jadi hilang dia nggak jadi kalkulasi gitu ya. Nah, jadinya muncullah kesimpulan yang perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Kenapa sejahtera? Yaitu tadi si karyawannya, si perusahaannya itu mau taat membayar listrik. Si taat membayar listriknya itu masuk ke dalam undang-undang. Paham nggak? Ini pernyataan positif, ada 3 premis, ada kata semua, tapi jawabannya tidak menyebutkan semua. Tapi di sini si kesimpulannya meminta apakah dari hasil ini apa yang kita dapatkan gitu. Paham nggak? Lanjut ya. Paham Kak. Nah, alhamdulillah kalau udah pada paham. Nah, nih kita masuk ke ini ya, ke pemahaman lagi ya. Tadi udah beberapa contoh disebutkan. Nanti ada lagi kok sesi tanya jawab ya. Perusahaan hematnya ada di kanan semua Kak. Nah, tuh Erik katanya nyebutin lagi. Erik tapi yakin nggak jawabannya coba, atau Erik masih mengganjal gitu? Katanya perusahaan yang itu ada di kanan semua. Gimana apa yang lain? Udah cukup? Masih janggal kah? Aduh kesian. Pasti ini ya. So, tadi ini yang nanya siapa ya? Lupa pokoknya nih ya. Premis satunya, semua perusahaan yang taat, aku milih yang C. Perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang hemat. Coba perusahaan yang taat. Ini tuh C sama itu sebenarnya sama ya. Hampir sama. Cuman bedanya yang C itu gak ada kata karyawan yang sejahtera. Coba baca lagi biar nggak penasaran ya. Semua perusahaan yang taat membayar listrik adalah perusahaan yang hemat. Premis 1. Hematnya perusahaan dilihat dari kesejahteraan karyawannya. Semua perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang taat membayar listrik. Yang taat membayar listrik itu yang harus membayar nih. Imajinasinya kayak gini. Semua perusahaan itu taat membayar listrik. Nah, taat membayar listrik ya. Nah, yang taat membayar listrik itu hemat. Kenapa bisa hemat? Karyawannya sejahtera itu karena si perusahaannya itu berusaha untuk membayar listrik. Kenapa harus membayar listrik? Karena ada dalam undang-undang, itu yang dibayanginnya ya. Nah, yang C katanya perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang hemat. Terus yang E, perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Nah, di sini si premis 3-nya udah menyebutkan bahwa perusahaan yang hemat itu, yang taat undang-undang itu pasti perusahaan yang
taat membayar. Nah, di premis 1 juga disebutkan yang taat membayar listrik itu adalah perusahaan yang hemat. Nah, tapi si karyawannya itu masuk ke dalam subjek. Jadinya dia tuh jadi predikat ya, karena si subjeknya itu jadi si perusahaan. Si termnya itu, si mayornya itu ada di perusahaan. Nah, si minornya itu ada di kesejahteraan karyawan. Nah, yang C sebenarnya bisa jadi hipotesa atau bisa jadi hasil dari si premis 1, premis 2-nya. Betul tadi kata Erik. Kalau di silogisme itu sebenarnya di Erik tadi kayak meyakinkan bahwa ruas kiri dan kanan ya. Kalau di ruas kanan ternyata kata hematnya tuh pengen tetap masuk gitu. Terus yang lain ada yang sebenarnya kalau di silogisme karena yakin gak yakin lah ya. Kalau misalnya kalian udah memahami mana yang harus dihapus, mana yang tidak dihapus itu enak gitu untuk mengerjakan soalnya gitu. Kayak tadi karena udah ada jawaban yang A katanya karena tidak ada dia membahas tentang premis 1 premis 2, tapi yang jawaban A itu perusahaan yang taat basic memiliki karyawan setia itu udah dibahas di premis 2 nih ya. Berarti bukan A jawabannya. Terus perusahaan yang memiliki karyawan setia taat membayar listrik. Ini udah melesat di premis 1. Terus yang C, ini bisa jadi karena perusahaan yang taat pada undang-undang adalah perusahaan yang hemat. Terus yang D, perusahaan yang memiliki karyawan yang setia adalah perusahaan yang hemat. Ini malah cuman dibalik-balikin. Maksudnya ini termasuk simpulan, tapi bukan yang tepat gitu kan. Nah, yang E, perusahaan yang taat pada undang-undang pasti memiliki karyawan yang sejahtera. Nah, kenapa yang E bisa tepat? Karena di sini ada penyebutan bahwa si undang-undang ini, si karyawan sejahtera itu dari mana sih hadirnya? Ya dari taat pada undang-undang. Nah, yang C ini, Erik masih yakin yang E itu sebenarnya saya tidak bisa memastikan ini benar apa tidak ya. Di sini kan hanya menyampaikan mana sih yang sebenarnya yang meyakinkan rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan udah yakin atas jawabannya bisa jadi itu memang jawaban yang benarnya gitu kan. Nah, makanya tadi saya menyebutkan bakal ada 2 hipotesa yang hadir, bakal ada 2 hasil yang hadir. Karena pasti di silogisme itu selalu bakal ada 2 jawaban yang hampir mirip atau hampir sama. Kayak gitu. Gimana, masih bingung nggak? Aku milih yang C. Oh, ternyata ada lagi nih yang C. Yang C masih Erik ya. Bingung ngasih triknya, Kak. Yaudah kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, premis mayor. Premis mayor contohnya, setiap makhluk hidup pasti mati. Penjelasannya, kalimat di atas disebut premis mayor karena predikatnya yaitu mati. Nih lihat penjelasannya ya. Menjadi predikat pada kesimpulan. Nah, di sini katanya yang harus hadir jadi kesimpulan itu kata mati. Nih, di premis mayornya itu menyebutkan kata mati. Biar nih, ini pasti kejawab nih soal yang tadi. Nah, aku udah ganti nih katanya. Nanti tuh jawabannya tuh harus ada kata mati juga. Nah, penjelasan kalimat di atas disebut premis mayor karena nih predikatnya yaitu mati. Jadi kalian tuh harus paham juga apa sih maksud predikat sama subjek dalam silogisme. Lanjut dulu Kak, kalau waktu udah habis bisa dipilih aja. Siap. Nah, ini ya. Nih, premis mayor contohnya setiap makhluk hidup pasti mati. Dijelasin katanya kalimat di atas disebut premis mayor karena predikatnya yaitu mati menjadi predikat pada kesimpulan. Maksudnya si kata mati ini nggak boleh hilang dari nanti kesimpulan. Jadi harus ada kata mati. Paham? Nah, premis minornya beruang kutub adalah makhluk hidup. Ini contohnya pasti mudah sih, tapi harus kalian bisa bayangin gitu, harus bisa terapin. Nah, di sini katanya penjelasannya kalimat di atas disebut premis minor karena subjeknya yaitu beruang kutub. Nih, kita ini ya subjeknya. Kok nggak ke kop? Nah, subjeknya itu beruang kutub. Nih, paham nggak? Simpulannya, beruang kutub pasti mati. Karena beruang kutub itu makhluk hidup. Nih, setiap makhluk hidup pasti mati. Beruang kutub adalah makhluk hidup. Beruang kutub pasti mati. Kenapa mati? Karena beruang kutub itu
makhluk hidup. Paham nggak? Di sini gampang ya, ini disebutnya premis partikular positif. Yang kedua juga partikular positif. Jadi hasilnya pasti positif. Kecuali kalau misalnya gini, setiap makhluk hidup pasti tidak akan mati. Beruang kutub adalah makhluk hidup. Nah, kesimpulannya pasti bakal jadi beruang kutub tidak mungkin akan mati. Bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau di silogisme kalian itu memulai mengenal trik bagaimana kalian itu mengambil kesimpulan dari premis sebelumnya, dari data-data sebelumnya dengan memahami premis satu, premis dua, partikular positif apa negatif, kayak gitu. Paham nggak? Sampai sini kebayang nggak buat yang ini? Kak, premis mayor apa tempatnya selalu paragraf pertama? Iya, nih ya, tadi tadi juga ada yang nanya katanya baru gabung, kita balik dulu ke mayor minor ya biar nggak. Nih, premis mayor itu kenapa harus ada di awal? Karena dia itu sebagai menerangkan atau hasil pemikiran yang berupa pernyataan secara umum dan garis besar. Jadi tadi si predikatnya itu si kata yang akan jadi kesimpulannya gitu si premis mayor itu entah di kan ada tuh tadi kita kenal deduktif induktif. Jadi entah antara si predikat subjeknya yang bakal masuk kesimpulan, kata depan atau kata belakangnya yang akan masuk simpulan. Nah, kalau premis minor itu pasti ada di bagian kedua atau kalimat kedua. Karena di sini pernyataan khusus dari sebuah pemikiran. Jadi istilahnya mas, si mayor minor itu nggak bisa berpisah karena mereka itu nanti bakal menghasilkan kesimpulan entah itu kesimpulannya nanti ada yang hilang kata-kata yang samanya atau kata-kata yang samanya akan diulang kembali. Kayak di yang tadi contoh yang gampang ya tentang beruang. Atau ini nih premis satu, premis dua, premis tiga. Ada tiga premis, tapi kalian nggak usah bingung di kan disebutinnya cuma premis mayor minor. Nah di sini kalian pahami aja predikat sama subjeknya nih. Tadi ada yang jawab betul ya. Betul, Desa Pak Andi adalah desa maju. Atau bisa juga Desa Pak Andi diumumkan gelar desa terbersih oleh Pak Kades di lapangan. Jadi ini tuh nanti yang bakal hadir di kesimpulan itu apakah kalimat yang sama atau yang tidak sama. Kata yang sama atau disama, yang tidak sama. Kayak gitu. Kak modulnya kalau boleh Kak, ya nanti ada kok latihan soalnya. Gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Pasti sih ini bakal jadi lama buat yang contoh kayak gini pasti bakal hadir, bakal muncul di soal silogisme. Pasti jawabannya juga nggak akan beda jauh kayak gini untuk dites. Karena ya silogisme pasti semua soal juga pasti ada yang menjebak, ada yang tidak menjebak. Makanya harus dicari dulu mana hipotesa atau yang akan menjadi pernyataan yang benar kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini bayangan yang mudahnya ya. Premis minor itu predikatnya berarti nanti bakal jadi kesimpulan. Oh, kalau minor itu nanti si subjeknya yang bakal ada dalam kesimpulan. Di sini dicontoh kata setiap makhluknya itu hilang. Ini tandain ya. Karena udah resap di beruang kutub. Karena beruang kutub itu adalah makhluk hidup. Kayak gitu. Paham ya? Kita lanjut ke silogismenya. Nah, nah ini ya, udah pada tahu lah ya tujuan sama definisinya. Maksudnya kalau misalnya tujuannya itu secara penalaran kita bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam hal logika atau bernalar yang tadi kita harus berargumentasi dengan pendapat yang lain. Jawaban yang sendiri itu belum tentu tepat, tapi kalian tuh harus bisa yakin apakah logika rasional kalian itu tepat nggak sih di soal ini kayak gitu. Untuk silogisme sendiri itu untuk melahirkan dedukasi atau hasil kesimpulan dari induksi sama deduktif. Sosiologi semua mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungan dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, dan tajam. Nah, di sini tadi diasah. Tadi bagus ya Erik, udah tajam banget. Ini tuh kayaknya aku belum yakin deh. Nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar ya. Sama-sama meyakinkan bahwa ternyata silogisme itu kayak gini. Ternyata untuk menarik kesimpulan itu caranya banyak, cuman kita tuh harus bisa bisa tahu yang mana premis, yang mana kesimpulan, yang mana partikular, yang mana pernyataan yang dipertanyakan atau tidak. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini ada bentuk fonem, stolens, silogisme.
Jadi bakal ada di soal itu beberapa silogisme sama, cuman beda di nanti jawabannya. Yang tadi ya jawabannya itu bakal mempertanyakan kata semua. Kayak tadi contoh yang tentang listrik. Di depannya itu kata semua, tapi ternyata jawabannya itu nggak ada kata semua gitu. Seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya rumusnya kalian nggak usah dipahami juga nggak apa-apa karena kalian nanti yang dipertanyakan hasil kesimpulannya bukan gimana bentuk rumusnya. Tapi di sini harus kenal ya kalau modus ponens itu nanti menghasilkan kesimpulan Q. Tetap ada premis 1, premis 2. Terus ada modus tollens. Ini modus tollens itu ada tanda negasinya ya. Berarti maksudnya negasi ini itu berarti ada pernyataan tidak gitu. Pernyataan jawabannya negatif. Terus ada modus silogisme, ada premis 1, premis 2 yang tadi kita bahas di sebelum-sebelumnya itu termasuk modus silogisme. Karena pernyataan Q sama P-nya itu sama, hampir sama. Jadi kesimpulannya itu akan menghasilkan hasil yang baru, dedukasi apa indikasi atau induktif atau deduktif yang kita ambil. Kita lanjut dulu. Nah, ini masuk ke contoh. Nih ya. Kita masuk lagi ke contoh. Sebenarnya jenis-jenis silogisme itu ada banyak. Sebelumnya udah pernah saya bahas juga atau nanti bisa jadi ada pertemuan selanjutnya kita membahas lagi tentang silogisme ya. Nah, di sini ada contoh premis satunya. Jika setiap warga mematuhi prokes, maka wabah akan segera teratasi. Premis satu. Premis duanya, jika penyebaran wabah dapat dihentikan, maka situasi akan kembali normal. Nah, ini udah jelas ya. Dia minta apa? Minta kesimpulan. Di sini kita lihat ke yang D aja. Jawabannya, jika lagi di sini ada dua jawaban yang pakai jika A sama D. Ya, kelihatan kan? Nih, ada kata jika. Nah, berarti kalau misalnya kalian udah fokus ke soalnya, terus kalian udah ngeh, oh berarti ini jawabannya jika. Kalian langsung ajuin aja jawaban yang lain. Kalau misalnya si soal kayak gini ya. Beda lagi sama yang tadi ya. Bedain sama soal yang tadi tentang listrik-listrik itu karena semua pernyataannya itu nggak ada kata jika semua, tapi di sini kita udah dikasih sedikit eh, jawaban dari dari 5 opsi. A sama D. Di sini kita baca dulu yang A. Jika wabah dapat segera diatasi, maka situasi akan kembali normal. Apakah betul? Oh, ternyata ini tuh nggak nyebutin gimana kondisi warganya. Coba kita lihat yang D. Jika semua warga menerapkan prokes, maka situasi akan kembali normal. Kita baca lagi. Jika setiap warga mematuhi prokes, maka wabah akan segera teratasi. Jika penyebaran wabah dapat dihentikan, maka situasi akan kembali normal. Nah, di sini yang disebutkan kembali itu si prokes sama kembali normalnya lagi. Yang tidak disebutkannya itu adalah wabahnya ya. Nah, kenapa ada jawabannya nih pembahasannya? Kedua premis tersebut menyatakan benar. Jawabannya itu partikular positif-positif, sehingga menghasilkan pernyataan yang benar. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan silogisme, merupakan penarikan kesimpulan dari dua pernyataan implikasi. Nah, di sini, di soal ini, kita tuh udah dikasih opsi jika, berarti jawabannya tuh harus jika, kayak gitu. Paham nggak? Kita lanjut dulu ke sini ya. Takutnya masih ada yang mau nanya tentang soal lagi. Jika hari hujan, maka sekolah libur, sekolah tidak libur. Nah, ini namanya modus tollens. Jawabannya di sini katanya E. Jika hari hujan, maka hari sekolah libur, sekolah tidak libur. Kenapa jawabannya E? Karena tadi ya, kita lihat lagi rumus si tollens. Nah, tollens itu harus jawabannya harus negatif, harus pernyataan tidak. Nah, di sini walaupun si premis-premisnya positif, tapi jawabannya harus negatif. Karena rumusnya sudah seperti itu. Tadi ya ada yang nanya, Kak kalau misalnya nggak ada jawabannya gimana? Silogisme itu pasti ada jawabannya, entah negatif atau positif. Nah, kalau misalnya pernyataannya positif-positif sebelumnya, berarti itu termasuk modus tollens. Dia meminta jawaban yang negatif. Berarti ada pernyataan kata tidak. Nah, di sini di Tollens itu pasti si opsinya opsionalnya baik bakal ngasih kata tidak semua soal jawabannya tuh kayak ini semua opsionalnya ada kata tidak karena dia emang modus tollens. Nah di sini jadi kalian nggak usah ngapalin apa rumusnya di sini udah kejawab gitu. Oh ternyata ini tuh uh, modus tollens nih harus jawabannya ternyata harus negatif kayak gitu nih
semuanya ada kata tidak. Beda sama silogisme sama ponems ya, itu salah satunya kalau premisnya ngaruh. Kalau misalnya premis 1, premis 2 positif, berarti jawabannya harus dilihat lagi apakah benar positif atau negatif. Nih, silogisme juga sama, dilihat lagi salah satu premisnya positif dua-duanya atau negatif salah satu. Nah, jawabannya E. Nih, P ini anggaplah P ya. Ini P. Premis satunya ini P, premis duanya ingkaran Q atau negatif. Pernyataan satunya positif, pernyataan duanya negatif. Nih, jadi kesimpulannya sekolah libur, hari tidak hujan. Itu absen. Oh iya, nggak dicek. Berarti bisa A sama E ya. Mungkin di sini harusnya sekolah tidak libur mungkin ya. Kayak gitu. Paham nggak? Makasih ya kejelian kalian. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Terus tadi ada yang nanya masih bingung sama triknya. Jadi maksudnya di sini kalian tuh untuk memahami sesuatu tuh emang bukan karena kita harus tahu melulu tentang jawabannya, tapi kita tuh harus memahami bagaimana sih memahami silogisme, bagaimana kita paham akan makna kesimpulan, menyimpulkan, benar seperti benar itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa silogisme itu kita harus memahami premis, terus memahami kata-kata semua beberapa yang kayak gitu. Ntar ya kita balik lagi. Mana tadi teh? Nah, ini. Jadi maksudnya tips dan trik itu kalian itu memahami si premis-premisnya. Si premis satunya itu eh, ada kata penyebutan penjumlahan nggak? Maksudnya tuh kata semua, sebagian, beberapa, pernyataannya positif apa negatif gitu kan. Yang diminta jawabannya itu negatif apa positif kayak gitu. Kalian juga memang harus memahami tadi ya di luar kepala tentang ini apa rumus, tapi nggak usah terlalu fokus ke rumusnya, tapi kalian lihat lagi apa yang ingin dihasilkan oleh simpulannya. Tadi yang listrik kita pembahasannya sedikit lama karena ya susah ya menyatukan satu jawaban itu, sedangkan beberapa orang punya rasional masing-masing, paham kan? Jadi walaupun udah ada si pembuat soal udah punya kunci jawabannya, tidak apa-apa kita bisa menyampaikan rasional kita secara logis gitu asalkan tidak keluar dari si premis-premis yang dipertanyakan soal seperti itu. Jadi maksudnya tips dan trik itu maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Maksudnya di sini kawan-kawan bisa paham. Oh, di silogisme itu kita eh, pembendaharaan kata semua, sebagian beberapa itu harus digunakan, harus dihafalkan. Kenapa? Karena silogisme itu ya permainan katanya seperti itu, kayak gitu. Kan dari silogisme itu sebelumnya kita belajar apa? Belajar tentang kosakata antonim, sinonim, terus persamaan kata seperti itu. Terus ada pembelajaran ruas kiri, ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu di silogisme juga tadi ya ternyata bisa menghasilkan premis juga. Oh, ruas kanan tuh sama semua nih premisnya. Oh, ternyata ruas kirinya itu eh, bakal jadi kesimpulan kayak gitu. Paham nggak atau mau tanyain lagi? Di sini ada karena tadi udah beberapa soal, ada lagi yang mau belajar tentang soal nggak? Misalkan ini aku masih bingung, ternyata nggak beda jauh tadi tentang listrik gitu. Nah, terus kalian tuh nanti di tesnya emang bakal ada disuguhkan oleh beberapa jawaban yang semisama. Semisama itu mengecoh, kayak tadi. Yang balik lagi ke listrik ya. Walaupun udah ada yang kayaknya mumet karena memang nggak kakak nggak salah nggak nyalahin eh rasional siapa-siapa karena kalau di silogisme ya memang harus seperti itu, harus menguatkan alasan sendiri. Nah, di sini sebenarnya si soalnya itu baik udah ngasih kata kunci semua. Kita tuh sebenarnya kita tinggal cari kata semua juga sebenarnya ya. Kalau misalnya si jawabannya ada kata semua. Tapi di sini karena kita harus mulai naik tingkatan kayaknya dari kata sebelum-sebelumnya cuma 2 premis, cuma beberapa kata. Di sini mulai meningkat ada 3 premis. Terus ternyata
kata semuanya itu nggak disebutkan lagi penyebutan bilangannya. Di sini kita harus mulai merasionalkan si resapan-resapan kata itu bakal jadi apa, bakal jadi kesimpulan seperti apa, kayak gitu. Bakal jadi ada kalkulasi seperti apa sih, apakah kalkulasi yang benar atau apakah kalkulasi yang salah, seperti itu. Ada lagi yang mau tanyain? Oh ini nih, ada yang nanya nih. Ririn, ntar ya, di copy dulu ya. Tapi sampai sini kalian paham nggak maksudnya? Udah ngantuk ya? Kita copy dulu. Paham kan sedikit? Ya nggak apa-apa kan kita di sini sama-sama belajar. Yang penting paham aja maksudnya di oh silogisme itu ternyata kayak gini. Yang penting kebayang aja. Yang penting kalian tuh nemu soal kayak gini maksudnya mah nggak apa ya, nggak ih apa ini gitu kan, nggak gitu kalau di Sunda, aduh aku nggak belajar ini nih, aduh aku nggak paham nih maksudnya apa, kayak gitu. Semoga nanti pertemuan selanjutnya bisa menyebutkan tentang jenis-jenis silogismenya ya. Kita ini dulu, untung masih ada waktu. Nah ini gampang ya, benar ya ini ya, Ririn ya, iya benar. Nah, di sini semua penyanyi berjiwa seni tinggi ini disebutnya premis satu. Ingat ya, premis satu atau mayor. Ini pernyataan positif ya. Sebagian penari pandai menari. Ini premis 2. Disebutnya minor. Ini pernyataan positif juga. Berarti jawabannya harus positif. Di sini kata kuncinya ada semua sama sebagian ya. Ada 4 jawaban yang ngasih kata kunci semua. Satu jawaban kata sebagian. Nah, kita tandain dulu yang sama. Di sini nggak ada yang sama, cuman semua penyanyi berjiwa seni tinggi, sebagian penari pandai menari. Semua penyanyi berjiwa seni tinggi dan pandai menari. Semua penyanyi yang pandai menari berjiwa seni tinggi. Semua penyanyi yang berjiwa seni tinggi pandai menari. Sebagian yang pandai menari berjiwa seni tinggi. Semua penyanyi yang tidak pandai menari tidak berjiwa seni tinggi. Coba ada yang mau jawab? Yang pertama itu salah kah sebenarnya, pandai menari. Oh, salah ya pantesan. Agak-agak bingung. Ini yang betulnya ya. Kita coba dulu. Itu premis duanya katanya salah, bentar ya. Nah, sini kata kuncinya semua sama sebagian. Nah, sebagian penyanyi pandai menari. Berarti si penyanyi ini kata kuncinya ya. Si penyanyinya itu, nah di sini nih. Kata penyanyinya itu sama, frasa yang sama gitu kan, kata yang sama. Berarti di sini jawabannya itu meminta si penyanyinya itu tetap disebutkan di kesimpulan, hasil kesimpulannya kalkulasinya itu mintanya seperti apa. Berarti semua penyanyi berjiwa seni tinggi, sebagian penyanyi pandai menari. Berarti semua penyanyi berjiwa seni tinggi pandai menari. Jawabannya mana? A ya. Sebagian yang pandai menari, yang B juga betul sih. C. Nah, B katanya. Semua penyanyi yang berjiwa seni tinggi pandai menari. Betul. Ini hampir mengecoh semua ya. Cuman yang E udah tentu ya, karena aduh kaget. Karena yang E itu ada kata tidak. Nah, ini bukan jawabannya ya. Karena yang D itu yang E itu ada kata tidak. Nah, kita harus mengeksekusi 4 jawaban ini. Ada yang jawab B, ada yang jawab ada yang C, ada yang D. Jawabannya nih ada lagi yang jawab. Jawabannya D karena triknya salah satu bersifat khusus. Betul, Depi bisa digituin. Rasionalnya udah di ini ya, D. Tuh, bagian bagian berjiwa seni tinggi. D. Nah, udah ada yang jawab D. Tadi ya udah jelasin katanya kenapa D, karena eh triknya ada di aku bingung antara B dan D, K dan D itu setara K F. Iya, betul.
Karena di sini silogisme itu memang antara lain mengecoh sama kesetaraan antara premis pernyataan premis 1 dan 2-nya akan menghasilkan yang seperti apa? Apakah mewakili yang kata semua atau kata sebagian? Nah, yang A sama tadi jawabannya banyak yang B sama D, B sama D ya. Yang D itu bisa jadi jawabannya karena kata sebagian. Sebagian yang pandai menari berjiwa seni tinggi. Kita baca lagi ya sama-sama biar nggak salah. Semua penyanyi yang berjiwa seni tinggi, premis 1, premis 2-nya, sebagian penyanyi pandai menari. Sebagian yang pandai menari berjiwa seni tinggi. Sebagai yang pandai menari berjiwa seni tinggi. Ada yang masih mengganjal. Selain kenapa tadi ada yang milih B juga sama C ya. B, B, C. Nah, coba kita lihat C. Semua penyanyi yang berjiwa seni tinggi pandai menari. Kalau dirasionalkan, enggak pandai menari karena di premis 2-nya sebagian penyanyi pandai menari. Berarti cuma sebagian ya, enggak semua penyanyinya pandai menari. Berarti jawabannya antara B sama D. Karena yang A belum tentu. Ini ada yang chat lagi. Tadi ada trik khusus jika di salah satu pernyataan dapat kata sebagian, maka jawaban juga pasti sebagian. Nah, mantap Depi merhatiin ya. Berarti jawabannya itu D. Nah, si A itu enggak menjadi kesimpulan. Katanya, X-nya ditandai. Nah, betul ya. Triknya itu ada kata semua di sebagian. Pasti hasilnya katanya semuanya harus sebagian. D, betul ya jawabannya D. Sebagian pandai menari berjiwa seni tinggi. Jadi, si seni tingginya itu menjadi predikat. Penyanyinya itu, penarinya itu menjadi subjek. Itu. Oke, udah pada paham ini? Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Makasih ya, Devi, siapa? Nah, Devi, betul. Devi. Makasih ya. Yang B nggak tepat karena di sini kata semuanya ya. Sedangkan tadi ketiknya itu harus ada di kata sebagian. Kata lagi. Gitu. Udah paham? Berarti kalau ada kata sebagian dan semua pasti simpulannya sebagian, betul. Uh, Makanya kita harus memahami persamaan kata di semua, sebagian, beberapa. Uh, Jika itu tuh harus dipahami karena kayak gitu bakal ada pertanyaan yang memang nanti jawabannya itu bakal di semua atau sebagian gitu. Yang bakal mencolok itu apakah benar jawabannya atau bukan. Tapi karena di sini si sebagian itu udah menjadi kunci, maka jawabannya itu sebagian yang pandai menari berjiwa seni tinggi. Di sini semua penyanyi berjiwa seni tinggi, tapi tidak semua penyanyi itu bisa menari, tapi sebagian penyanyi itu pandai menari. Berarti sebagian penari itu berjiwa seni tinggi. Seperti itu, paham? Yang tanya lagi? Gimana? Udah berkurang. Kaisan gimana, lanjut atau gimana? Atau mau ada penyampaian terakhir? Selesai, Kak. Udah, karena paham Kak. Udah tadi di pertengahan kan udah mulai sesi tanya jawab karena emang udah beberapa yang banyak pertanyaan gitu. Alhamdulillah udah kejawab, udah pada paham katanya. Oke. Oke, kalau udah selesai, gimana pembahasannya? Yang lainnya. Untuk latsolnya yang silogisme minggu depan ya. Ada latsol silogisme minggu depan. Sama jangan lupa untuk follow IG Hore Digital dan juga subscribe channel YouTube-nya Hore Digital ya. Kalau kalian cari di IG, cari aja Hore Digital, jangan lupa follow. Terus juga di YouTube cari aja Hore Digital, nanti jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya.
Tadi buat yang tanya mengenai file materi dan pembahasan, untuk PPT-nya ini nanti di-share-nya di grup paket Bimbel Premium ya. Jadi buat yang mau mendapatkan file-file materi sama jadwal Zoom-nya bisa ikutan paket Bimbel Premium-nya. Gitu. Sama nanti setelah minggu depan untuk link Zoom hanya di-share di paket Bimbel Premium sama grup-grup binaan Bimbel Hore Digital ya. Grup-grup WA binaan Bimbel Hore Digital. Jadi nanti untuk yang di grup umum, di grup di luar binaan Bimbel Hore Digital nggak akan di-share itu. Kecuali kalau ada member yang dari grup WA-nya Hore Digital nge-share Zoom-nya ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma dari abang nggak nge-share lagi ke grup umum setelah tanggal 20 Agustus, mulai Senin minggu depan. Karena nanti mulai Senin minggu depan kita udah aktif Zoom ya. Jadi seminggu nanti ada 415 kali Zoom kita. Sama juga ada latihan soal via Google Form sama quizzes. Untuk tryout-nya nanti di bulan Oktober. September atau enggak Oktober nanti untuk tryout-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai grup atau materinya atau bimbelnya atau teknis SKD. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau nanti tiba-tiba ada pertanyaan bisa aja DM ke IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Mengenai info bimbel, paket bimbel dan segala macam dan latihan soal juga bisa DM ke IG Hore Digital atau ke chat WA ke adminnya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja karena udah sore juga udah lumayan lama ya tadi udah 90 menit lebih gitu udah hampir 2 jam. Mungkin abang akhir aja. Terima kasih kepada Kak In yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak In dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal IO nanti ya. Dan juga bisa membantu kalian bisa lolos tes CPNS. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Oke, terima kasih Kak In.